Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pengurangan pada bilangan bulat positif dan juga pada bilangan bulat negatif. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan. Nah, hari ini kita belajar pengurangan. Yang punya buku paket bisa dibuka halaman 24, Nak. Ya, kita lihat soalnya. Coba hitung soal berikut, 9 dikurang 6. Nah, untuk soal seperti ini tanpa garis bilangan kita dapat menjawabnya dengan mudah karena kita sudah mengenal soal seperti ini. Tapi bagaimana jika kita berhitungnya dengan menggunakan garis bilangan? Yang pertama, kita terlebih dahulu sama seperti kemarin, gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya, di mana angka 0 sebagai titik tengahnya, dan kemudian yang sebelah kanan itu ada untuk angka yang positif dan yang sebelah kiri adalah untuk angka yang negatif. Nah, pertama kita lihat angka 9 positif dikurang 6 positif ya. Berarti yang pertama kita gariskan dulu. Di sini kita lihat, kita gariskan dulu dari angka 0 sampai ke 9. 9-nya jangan terbalik ya, 9-nya harus positif. Oke, setelah kita gariskan dari angka 0 sampai 9 positif, kemudian yang kita lakukan adalah lihat di soal dikurang 6. Nah, kalau dikurang itu pasti selalu mundur angkanya. Artinya apa? Kita balikkan lagi garisnya ke arah sebaliknya. Mundur berapa langkah? Di sini dikurang 6, berarti mundur 6 langkah ke depan. Dari 9 kita mundur atau lompat 6. Berarti nanti dia atau maju 6 langkah ke depan, dia akan berhenti di garis ke 3. Jadi hasilnya 9 dikurang 6 adalah 3. Nah, untuk soal contoh selanjutnya adalah 4 dikurang dalam kurung negatif 5. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Sama seperti tadi. Kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya. Setelah kita gambarkan garis bilangannya, kalian tuliskan angka 0 sebagai titik tengah, kemudian sebelah kanan adalah untuk angka positif dan sebelah kiri untuk angka yang negatif. Kita lihat yang pertama, soalnya adalah positif 4 dikurang. Nah, yang kita lakukan adalah gambarkan garis dari titik 0 sampai ke positif 4. Yang ini ya, Nak. Nah, setelah itu dikurang, kalau dikurang berarti kita garisnya berbalik, negatif 5. Nah, setelah berbalik dikurang negatif 5. Kan garisnya berbalik nih. Ya kan? Tapi kalau negatif 5 berarti ia mundur ke belakang arahnya. Karena tadi kalau positif itu dia maju ke depan. Nah, kalau yang ini karena dia negatif berarti dia langkahnya mundur ke belakang. Artinya mundur 5 langkah ke belakang. Lihat di sini. Atau lompat 5 langkah ke belakang karena negatif. Jadi dia akan berhenti di angka 9 seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal negatif 7 dikurang 3. Sama kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. Ya. Kita gambarkan yang pertama, setelah digambarkan, nah, kita bikin garis bilangannya. Soalnya negatif 7 berarti kita bikin dari angka 0 kita garisin sampai ke negatif 7. Lihat nih, negatif 7 jangan salah ya. Jangan salah menggariskan. Negatif 7 sudah dikurang 3. Karena dikurang berarti garisnya kita balik arahnya. Ya, kalau ini kan tadi arahnya ke kiri karena posisinya di negatif 7, maaf. Nah, kemudian karena dikurang 3, nah dia arahnya berbalik karena positif 3 berarti dia maju 3 langkah. Maju 3 langkah tuh dari negatif 7 ya. Berarti arahnya maju 3 langkah, berarti ke negatif 10. Seperti itu. Kemudian nih selanjutnya, negatif 8 dikurang negatif 4. Nah, titik awal mulanya lihat di sini berdiri di titik 0. Karena negatif berarti dia mundur posisinya ke belakang. Mundur ke negatif 8, ya kan? Kemudian dikurang. Kalau dikurang
ya. Berarti setelah mundur dia berbalik arah, tapi dia dikurang lagi negatif 4. Nah, negatif 4 berarti dia setelah berbalik arah, di sini kamu lihat ya. Nah, setelah itu dia karena negatif 4 berarti mundur 4 langkah seperti itu. Nanti dia akan berhenti di negatif 4. Nah, anak-anak, untuk latihan soal dari pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif, di sini ada soalnya. Kerjakan nomor 2, 3, dan 4 dengan menggunakan garis bilangan. Kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan.